Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mix Explore di mana berada. Sebelum kita melangkah, jangan lupa subscribe. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di makam daripada beliau Syekh Basyaruddin. Nanti semuanya dengan apapun yang terjadi di sini akan dijelaskan oleh beliaunya selaku yang mengerti tentang di sini. Jadi biar tidak salah dalam mengeksplor segala sesuatu, maka ahlinya nanti akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Muhammad Arifai. Bapak Muhammad Arif Rifai. Iya. Bapak Muhammad Arif Rifai udah lama di sini? Sejak 2016. 2016. Jadi setelah Bapak meninggal, Ha-ha. lalu saya dan kakak yang meneruskan. Yang meneruskan. Iya. Jadi ini dulu silsilah yang menjaga ini harus turun-temurun Iya. atau gimana? Selama ini yang menjadi pengurus atau juru kunci makam Sri Gading itu turunipun Mbah Basyaruddin. Oh gitu. Iya. Jadi jenengan masih ada turun dari Iya, Syekh Basyaruddin. Iya. sahabat Miss Explore di mana berada. Keturunan tidak bisa. Tidak ada bekas keturunan atau apapun tidak. Sekali keturunan adalah keturunan. Beliau adalah masih keturunan daripada Bapak daripada Syekh Bapak Baharuddin. Syekh Basyaruddin. Ya. Artinya apa? Silsilah darah biru masih tetap mengalir kental. Dan nanti akan dijelaskan bahwa beliau Syekh Basyaruddin ya, akan dijelaskan oleh beliau bagaimana yang ada hubungannya dengan makam sebelah ini, yaitu Bupati pertama kali Tulungagung. Jadi waktu itu masih Tumenggung. Jadi belum Bupati, masih belum Bupati. Mangundirono ya. Tumenggung, Mangundirono. Mangundirono. Jadi pada waktu itu beliau masih Tumenggung, bukan ya, Bupati. Jadi waktu itu masih pendoponya bukan ada, karena masih Adipati. Adipati ya, Adipati, yang tempatnya masih di Pasar Kalambret itu. Pasang Kalambret. Ya, dekatnya Taman Ketandan sekarang. Taman Ketandan. Ya. Tolong dulu di apa itu mungkin ada penjelasan lebih spesifik mengenai tentang keberadaan beliau. Kan beliau adalah kategori golongan waliullah. Ya. Ini. Jadi Mbah Basyaruddin itu salah satu penyebar agama Islam yang ada di wilayah Dusun Sri Gading, Desa Mbulurjo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Jadi selama ini beliau itu mempunyai surau kecil yang terletak di dekat Masjid Baitur Rahman. Itu sekitar 5 meter persegi. Jadi masih sampai sekarang masih ada. Masih ada ya? Ya, cuma kalau sekarang sudah dibugar. Dulu masih papan, sekarang sudah tembok. Jadi Mbah Basyaruddin itu waktu siarnya agama di Dusun Sri Gading itu sistemnya beliau menghadiri satu persatu. Jadi didatangi warga Dusun Sri Gading, diajak untuk menjalankan perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Ya, jadi ya alhamdulillah dengan ketekunan, dengan kesabaran Syekh Basyaruddin untuk wilayah Dusun Sri Gading Desa Mbulurjo itu semua agamanya Islam. Sampai sekarang itu semua untuk Dusun Sri Gading atau Mbulurjo itu semua Islam. Ini desanya Sri Gading. Dusunnya Sri Gading, desanya Mbulurjo, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Jadi selain beliau juga penyiar agama di Tulungagung, khususnya di Dusun Sri Gading. Khususnya Dusun Sri Gading. Selama siar agama Islam di Dusun Sri Gading Desa Mbulurjo itu termasuk Bupati pertama Tulungagung itu kan juga santrinya. Jadi selama menjadi Tumenggung selama 32 tahun itu beliau berguru di Mbah Basyaruddin. Ya, karena oleh sebab itu makamnya sekarang itu kan dekat dengan Mbah Basyaruddin. Karena waktu beliau mau meninggal itu berpesan besok kalau meninggal disuruh dimakamkan dekat gurunya. Oh gitu. Ya, artinya dimakamkan dekat sini. Dimakamkan dekat sini. Mungkin ada sesuatu hal yang menarik atau misal yang berbau namanya wakam waliullah, itu ada karomah yang terjadi pada waktu itu, keunikan keganjilan yang terjadi selama dengan ini karomah yang karomahnya Mbah Basyaruddin itu memetik pohon kelapa itu tanpa memanjat. Jadi cukup
lambaikan tangan, pohon itu sudah Subhanallah. akhirnya dipetik. Selama ini karomah Bapak Satin seperti itu. Terus saya juga pernah mendengar karomahnya pernah dikasih atap tidak mau. Ya, jadi gini. Ya. Mengapa makam Syekh Basaruddin itu tidak dikasih atap? Karena sudah 2 kali dikasih atap itu hilang tanpa jejak. Jadi sore selesai itu paginya sudah tidak ada. Pertama mungkin kena angin atau gimana, akhirnya dicoba lagi. Setelah dicoba ternyata juga tidak hilang lagi. Jadi itu hilang tanpa ada bekas. Ya, enggak dipindah di mana? Enggak. Iya, jadi selama ini hilang tanpa bekas. Kalau memang dipindah, kalau kan biasanya kan masih ada kabar. Di sana ada barang jatuh, bangunan kan, ini selama ini tidak ada. Jadi selama ini sore selesai, paginya sudah tidak ada. Jadi sudah 2 kali. Jadi oleh karena itu untuk makamnya Bapak Saruddin tidak ada atapnya. Yang dikasih atap cuma sini. Jadi yang untuk Bapak Saruddin tidak ada. Insyaallah. Sahabat Mix Explore tadi dijelaskan dengan beliaunya bahwa waliullah selalu dekat dengan keistimewaan Allah. Dia selalu dekat dengan apa yang dia kehendaki, Allah selalu kabulkan. Ini sejarah tentang Syekh Basaruddin. Gimana kalau dia membutuhkan daun kelapa melentur sendiri, datang dengan sendirinya. Yang kedua di sini bukannya tidak mau memberikan atap, tetapi sudah kejadian 2 kali menurut keterangan beliaunya. 2 kali dikasih atap selalu hilang. Pertama hilang, kedua hilang. Makanya ini merupakan suatu pertanda bahwa mungkin daripada beliaunya tidak mau dikasih atap. Artinya apa? Bahwa atap yang paling utama di mata waliullah adalah langit ciptaan Allah. Bukan atap seperti ini. Berlindung yang paling bagus adalah berlindung di langit Allah. Dari apapun. Makanya dari itu, ketika kita banyak dosa, banyak segala sesuatu yang melimpahkan kita, manusia hidup tidak pernah lepas dari segala dosa. Maka tempat kita berlindung pada Allah adalah satu, yaitu taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita datang ke makam para waliullah seperti ini, jangan membid'ahkan dulu karena ini yang gimana. Jangan. Kita datang ke sini mendoakan beliau. Bukan kita karena syirik apapun yang lain. Tidak. Tetapi tujuan kita takrobu biniat. Jadi segala sesuatu tergantung dari niat kita sendiri. Yang jelas ketika kita datang ziarah kubur seperti ini, dulu Rasulullah melarang, sekarang mengharuskan orang Islam untuk bisa ziarah kubur. Kenapa? Mengingatkan kita kembali tentang kematian. Kullu nafsun dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mati. Ketika kita datang ke sini, kita ingat bahwa kematian sudah dekat pada diri kita. Ingat umur 40 tahun pada manusia. Itu sudah umur peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa kita harus siap-siap untuk menuju yaitu alam lain, yaitu alam barzah. Yang kita cari adalah kita menuju alam barzah dalam keadaan husnul khotimah, bukan su'ul khotimah. Ini kelanjutannya untuk di sini ketika hari apa aja yang kiranya ramai dikunjungi. Untuk makam Sri Gading setiap hari itu ada. Tapi paling ramai biasanya pun malam Jumat. Malam Jumat. Ya. Malam Jumat apa mungkin ada? Enggak, setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat ramai. Iya. Jadi selain itu di sini ini setiap Rajab itu juga ada haul. Jadi setiap Rajab itu haulnya Syekh Basaruddin. Oh gitu. Ya. Ini nanti kita bisa ke sini, terus kemudian apa bisa juga masuk ke? Bisa. Jadi bisa untuk ke makam para. Ya. Jadi nanti kita di sini kita menuju makam Syekh Basaruddin, habis itu menuju ke makam santrinya yang istiqomah, yaitu di sebelah yang telah menjadi adipati pada waktu itu. Tumenggung Manguntirono. Sahabat Mix Explore di mana berada. Ketika kita menjadi santri, jadilah santri yang taat kepada seorang guru. Abdi kepada seorang guru. Artinya apa? Kita ngerti taklim muta'alim. Tata krama kita terhadap seorang guru. Ketika kita bisa menjaga nama seorang guru seperti beliau yang di Adipati Tumenggung, dia sudah memberikan
pesan ya, Pesan, ya. memberikan pesan sebelumnya bahwa ketika aku nanti mati, makamkan dekat gurunya. Ya. Begitu mulia orang zaman dulu yang menjunjung tinggi nilai taklim muta'alim, tata krama terhadap guru, terhadap murid, murid terhadap guru. Ada lagi mungkin yang dijelaskan mungkin secara detail lagi. Kalau Mbah Basaruddin itu, kalau yang banyak kesini biasanya pun orang-orang yang penghafal Al-Quran, yang ada mungkin yang hafiz Al-Quran, yang kurang, maksudnya belum hafiz, masih hafal 29, 28. Untuk menghatam sampai 30 itu sulit. Jadi selama ini ya tabarokan di sini, jaroh di sini, selama 1 minggu, 2 minggu, alhamdulillah bisa hafal. Banyak bisa khatam. Bisa khatam, ya, artinya bisa hafiz. Bisa hafiz Quran ya. Itu banyak biasanya merasa kesulitan untuk khatam, akhirnya sama gurunya diperintahkan jaroh di sini. Gitu ya, ya. Alhamdulillah banyak selama ini banyak yang sudah berhasil. Masya Allah, sahabat Miss Explore. Tadi keterangan beliau tadi bagi ternyata di sini bagi mereka-mereka yang belum hafiz Quran secara totalitas, masih kurang beberapa juz, itu kadang susah kalau di pondok kita menghafalkan. Nah, di sini setelah dia datang ke sini dengan menghafalkan, ternyata alhamdulillah banyak sekali yang jebol, tembus bisa hafiz 30 juz, artinya khatam dengan sebenarnya. Artinya apa? Karomah waliullah di sini yang tujuannya adalah husnul amal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak halang-halangi. Bahkan Allah kerahkan malaikat ilmu muqarrabin untuk senantiasa mendukung mereka-mereka yang gila cinta sama Allah. Ingat, kematian adalah bukan hal yang menakutkan bagi hamba Allah yang makrifatnya tinggi, yang cinta sama Allah. Tapi kematian justru akan menakutkan bagi hamba Allah yang apa? Banyak dosa, banyak kemaksiatan selama hidupnya. Mudah-mudahan kita jadikan sebagai hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut. Sahabat Miss Explore di mana berada? Sekarang kita berada di santri daripada Mbah Syekh Basaruddin. Di mana karomah beliau sebagai seorang guru yang patut kita tiru. Bukan seorang guru aja, tapi dia golongan Syekh Waliullah, juga penyebar daripada agama di desa Bolorejo ini. Juga penghafal Al-Quran. Juga beliau juga hafiz Quran. Jadi dalam suatu riwayat disebutkan, barang siapa yang hafiz Quran, maka api neraka haram menyentuhnya. Semoga kita semua, meskipun kita nggak hafiz Quran, setidaknya kita jadikan sebagai golongan orang yang hafiz Quran. Sekarang kita berada di makom siapa? Menikah yang Mangundirono. Bupati itu Menggung Mangundirono. Yang sana itu ya. Ini makamnya Bupati. Pertama, yang kedua di sana. Yang kedua di sana. Yang ketiga itu. Yang ketiga di sana. Ini masih saudara masih termasuk putrani pun. Saya Bupati kedua kali Bupati ketiga ini putrani pun Bupati. Akhirnya. Jadi dulu itu kalau Adipati turun temurun. Jadi di sini ada anehnya masih asli semua. Asli ya. Jadi di sini itu ada 4 bupati. Yang ini Bupati Malang ya. Oh, ini Bupati Malang. Ya, ada Bupati Malang. Ini bupati-bupati semua. Iya. Ya, bupati dan duriahnya semua. Oh iya. Termasuk duriah. Jadi ini yang termasuk makam tua ini ya, di dalam ini. Di dalam ini. Ini pertama, kedua, dan ketiga. Jadi sahabat Mix Explore, ini adalah makam daripada Bupati Adipati pertama, Bupati Tulungagung. Yang kedua di sana. Yang ketiga di sana. Dan ini ada makam bupati-bupati Malang yang ada di sekitar sini. Iya, betul. Iya, diambil langsung dekat enggak, Mas? Bisa saya katakan. Iya, monggo. Permisi ya. Yo. Sahabat Miss Explore di mana berada?
Kita sudah kunjungi makam beliau para waliullah Syekh Basyarudin beserta santrinya yang ada di sini. Semoga bermanfaat semuanya itu, dan atas penjelasan dari beliau Bapak Muhammad Arifai, semoga bisa bermanfaat buat kita mengenal, buat kita belajar, mempelajari ilmu-ilmu yang belum kita pelajari. Belajarlah untuk mengenal segala sesuatu yang belum kita kenal. Ingat, ilmu tidak pernah ada habisnya. Dimanapun kita ada niat untuk mencari ilmu, maka Allah akan berikan. Tidak pernah ada batasnya. Jadilah hamba Allah yang senantiasa thalabul ilmi, menghafalkan segala Al-Quran yang ada, hingga kita menjelang ke maut nanti, hingga kita menjelang ajal nanti. Mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang mati, datang menyebut kematian dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, apa yang kita pelajari hari ini dengan penjelasan beliau bermanfaat buat kita semua. Sahabat Miss Explorer, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.